sahabat yang suaranya membuat Rasulullah diam lama di kegelapan malam. Satu malam, Rasulullah berhenti berjalan hanya karena suara ini. Bukan azan, bukan tangisan, tapi bacaan Al-Quran seorang sahabat yang tak tahu sedang didengarkan. Bukan yang paling terkenal, bukan yang paling keras suaranya, tapi Rasulullah berkata, suaranya seperti seruling Nabi Daud. Siapa sebenarnya sahabat ini? Siapakah dia? Dan apa yang membuat bacaannya berbeda? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Mari kita membangun channel ini agar menjadi lebih baik lagi. Malam itu, Madinah tenggelam dalam keheningan. Angin gurun berhembus pelan, menyusuri lorong-lorong sempit di antara rumah para sahabat. Sebagian orang telah terlelap, sebagian lain masih terjaga dalam ibadah. Di tengah sunyi itulah, sebuah suara terdengar, bukan suara keras, bukan pula suara yang dibuat-buat. Namun, setiap hurufnya terasa hidup, setiap ayatnya seperti turun langsung dari langit. Itu adalah bacaan Al-Quran. Suara itu tidak meminta didengar, tidak mengejar pujian, namun siapapun yang mendengarnya tak mampu berpaling. Rasulullah sedang berjalan malam itu. Beliau tidak sedang mencari siapapun, namun ketika suara itu sampai ke telinganya, langkah beliau terhenti. Beliau berdiri, mendengarkan. Ayat demi ayat mengalir lembut, panjang pendeknya tepat, makhrajnya bersih. Namun yang paling menusuk hati, ayat-ayat itu dibaca dengan hati yang tunduk. Rasulullah tidak segera mendekat. Beliau tidak ingin mengganggu kekhusyukan sang pembaca. Beliau hanya berdiri, mendengarkan seakan waktu berhenti di malam itu. Setiap ayat terasa berat, bukan karena sulit dibaca, tetapi karena maknanya menghunjam ke dalam dada. Tentang hari perhitungan, tentang manusia yang berdiri sendirian di hadapan Rabb-Nya, tentang surga yang dijanjikan, dan neraka yang mengintai. Dan suara itu tidak berteriak, tidak meninggi. Namun, justru karena itulah ia menembus hati siapapun yang mendengarnya. Rasulullah mendengarkan. Beliau tidak menghela napas panjang. Tidak pula bersandar. Beliau berdiri dalam diam yang lama. Karena beliau tahu bacaan ini lahir dari hati yang hidup. Bukan suara yang dilatih untuk dipuji manusia, tetapi suara yang dibentuk oleh malam-malam panjang tanpa saksi, air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun, dan rasa takut kepada Allah yang jujur. Keesokan harinya, matahari Madinah terbit seperti biasa. Pasar mulai hidup, anak-anak berlari di lorong sempit, para sahabat berangkat dengan urusan masing-masing. Namun, bagi satu orang, hari itu tidak akan pernah sama lagi. Rasulullah memanggilnya. Panggilan itu sederhana, namun berat bagi siapapun yang menerimanya. Ketika Abu Musa al-Asy'ari berdiri di hadapan Rasulullah, ia tidak tahu apa yang sedang menunggunya. Ia tidak tahu bahwa malam sebelumnya ada sebuah rahasia yang telah sampai ke langit. Rasulullah menatapnya, tatapan yang tidak menghakimi, tidak pula berlebihan, namun penuh makna. Lalu beliau bersabda dengan suara tenang, suara yang selalu membuat hati merasa aman. Wahai Abu Musa, sungguh tadi malam aku melewati rumahmu. Abu Musa menunduk, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apakah ia telah melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang luput dari dirinya. Lalu Rasulullah melanjutkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aku mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Dunia terasa menyempit. Abu Musa mengangkat wajahnya perlahan, matanya membesar, napasnya tertahan. Ia tidak pernah tahu, tidak pernah menduga. Ia membaca malam itu sendirian, tanpa saksi, tanpa niat diperhatikan siapapun. Dan kini, Rasulullah sendiri yang mendengarnya. Beliau lalu bersabda, sungguh engkau telah dianugerahi suara seperti seruling dari keluarga Nabi Daud. Kalimat itu jatuh seperti petir yang lembut, namun menghantam jiwa. Bukan karena perbandingannya, bukan karena pujiannya, tetapi karena siapa yang mengucapkannya. Lisan yang tidak pernah berdusta, lisan seorang nabi. Air mata Abu Musa tak tertahan, bukan air mata bangga, bukan air mata puas, tetapi air mata takut dan syukur yang bercampur. Takut
karena amalnya ternyata terdengar oleh Rasulullah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengarkanku, niscaya aku akan membacanya dengan lebih sungguh-sungguh." Rasulullah tersenyum, senyum yang menenangkan, senyum yang memadamkan kegelisahan. Seakan beliau ingin mengatakan, justru karena engkau tidak tahu, bacaanmu menjadi begitu tulus. Dan di saat itulah, Abu Musa memahami satu pelajaran besar. Amal yang paling tinggi nilainya adalah amal yang dilakukan tanpa merasa sedang dilihat manusia, namun ternyata diperhatikan oleh langit. Sejak hari itu, setiap kali Abu Musa membaca Al-Quran, ia tidak pernah mengingat suaranya. Ia hanya mengingat satu hal: malam sunyi, langkah Rasulullah yang terhenti, dan Al-Quran yang didengar oleh langit. Namun yang jarang diketahui orang, Abu Musa bukanlah sahabat yang hidup mewah. Ia bukan bangsawan Quraisy, bukan pula tokoh yang gemar tampil di depan. Ia adalah seorang hamba Allah yang menghafal Al-Quran dengan kesabaran, yang membaca dengan rasa takut, dan yang menangis sendirian di malam hari. Suaranya indah karena hatinya hidup, bacaannya menyentuh karena ia membaca untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Sedangkan hari ini, banyak suara yang indah, banyak bacaan yang viral, banyak tilawah yang dipuji manusia. Namun, pertanyaannya, apakah bacaan itu lahir dari hati yang takut kepada Allah, atau hanya ingin didengar dan dikagumi? Abu Musa mengajarkan satu hal penting. Al-Quran tidak butuh suara paling keras, ia hanya butuh hati yang paling jujur. Suara Abu Musa telah lama hilang dari dunia, namun kisahnya masih hidup. Setiap kali Al-Quran dibaca dengan penuh khusyuk, setiap kali ayat dilantunkan dengan hati yang tunduk, disitulah warisan Abu Musa masih bernafas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.